Ayo belajar aksara Kawi. Sahabat yang budiman, beberapa waktu yang lalu, dalam video pertama, telah dibahas sebaran peninggalan yang beraksara Kawi di kawasan Asia Tenggara diantaranya Singapura, Malaysia, Thailand, serta Filipina. Dan sekarang mari kita bahas peninggalan-peninggalan yang ada di Indonesia yang menggunakan aksara Kawi yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Sahabat yang budiman, bila kita membicarakan prasasti yang beraksara Kawi, di benak kita mungkin tidak akan menyangka bahwa prasasti yang beraksara Jawa kuno atau Kawi tidak akan kita temui di wilayah Timur Jawa dan Bali. Namun pada kenyataannya, prasasti yang menggunakan aksara Kawi itu ternyata ditemukan juga di wilayah timur, yaitu di Pulau Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan bahkan konon ada juga di Nusa Tenggara Timur. Apa saja peninggalan tersebut? Sahabat yang budiman, mari kita ikuti pembahasannya. Prasasti atau peninggalan yang kita bahas paling pertama adalah peninggalan yang terdapat di ujung paling barat wilayah Indonesia, yaitu di Provinsi Aceh. Peninggalan yang beraksara Kawi di daerah ini adalah Makam Ratu Al-Aqla atau Nur Ilah, merupakan makam dari Putri Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Makam tersebut berlokasi di Gampong Mounje 7, Kecamatan Matangkuli, kurang lebih sekitar 30 km sebelah timur kota Lok Sumawe, Aceh. Batu nisannya dihiasi dengan kaligrafi yang indah berbahasa Arab dan menggunakan aksara Jawa kuno atau Kawi. Sedangkan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir sendiri adalah sultan yang terkenal yang berhasil membawa kerajaan Samudera Pasai mencapai puncak kejayaan. Ia berkuasa antara tahun 1326 hingga 1345 Masehi. Beberapa prasasti atau peninggalan yang ada di Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut. 1. Prasasti Batugana I. Prasasti Batugana I, atau disebut juga Prasasti Panai, adalah sebuah prasasti yang bertuliskan aksara Kawi dan berbahasa Melayu kuno yang ditemukan di sekitar Candi Bahal I di Desa Bahal, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan bentuk aksaranya, diperkirakan prasasti ini berasal dari antara abad ke-12 sampai dengan ke-14 Masehi. Prasasti dituliskan pada sebuah batu putih bulat dengan ukuran tinggi 82 cm, diameter bawah 107 cm, dan diameter atas 87 cm. Teks prasasti sebanyak 10 baris yang diguratkan mengelilingi batu mulai dari atas ke bawah. Isi prasasti secara umum menyebutkan tentang sawah dan sungai yang dapat dilayari dengan perahu hingga ke hilir. Juga disebutkan keberadaan sebuah sima di daerah Nan Mularang, serta nama Kudi Haji, serta nama Batugana di daerah Padang. Daerah Padang Lawas yang banyak memiliki sungai-sungai, kemungkinan dimanfaatkan masyarakat dengan transportasi air, serta mengisyaratkan adanya tempat-tempat persinggahan sepanjang jalur transportasi tersebut. Terlihat dengan disebutnya kata-kata Parahu, Pahilira, dan Mahilira. Saat ini, Prasasti Batugana I merupakan koleksi dari Museum Sumatera Utara dengan nomor inventaris 2186. Prasasti selanjutnya adalah Prasasti Sitopayan I, adalah salah satu prasasti yang ditulis dalam bahasa Melayu kuno dan bahasa Batak, dan sebagian besar menggunakan aksara Kawi serta beberapa kata memakai aksara Batak kuno. Prasasti ini ditemukan di Biaro atau Candi Sitopayan, yaitu di Desa Sitopayan, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, di Provinsi Sumatera Utara. Naskah prasasti hanya satu baris, dan dituliskan pada salah satu sisi dari lapik arca batu pada bidang yang horizontal.
F.D.K. Bosch memperkirakan bahwa prasasti ini dibuat pada abad ke-13 Masehi berdasarkan bentuk dan ciri-ciri aksaranya. Isi prasasti menceritakan tentang 3 tokoh bernama Hang Tahi, Si Rangit, dan Kabayin Pu Anyawari yang membuat sebuah rumah arca. Penggunaan 2 bahasa, yaitu bahasa Melayu kuno dan bahasa Batak, menimbulkan dugaan bahwa masyarakat yang membuatnya adalah penutur 2 bahasa atau bilingual. Selain itu, penyebutan kata sandang Hang, Si, dan Pu atau Mpu di depan nama-nama tokoh juga memperlihatkan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang berbahasa Melayu. Saat ini, prasasti ini disimpan di Museum Negeri Sumatera Utara dengan nomor inventaris 1517.1.
Kompleks Makam Keramat 7 adalah kompleks pemakaman kuno yang merupakan tempat dimakamkannya kerabat Kesultanan Matan. Kompleks Makam Keramat 7 berlokasi di Kelurahan Mulyakerta, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Bangunan utama berupa cungkup adalah bangunan inti Kompleks Makam Keramat 7. Memiliki panjang bangunan 30 meter serta lebar 8 meter, dan di dalamnya terdapat 5 makam masing-masing ada nisan di utara dan selatan dengan ukuran yang bervariasi. Dan salah satu makam tersebut terdapat inskripsi aksara Jawa kuno atau Kawi, berangkat tahun 1263 Saka atau 1441 Masehi dengan bahan batu andesit. Prasasti Wadutunti adalah sebuah prasasti batu yang ditemukan di Desa Padede, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Prasasti ini pertama kali dicatat oleh peneliti Belanda G. P. Rouvaar yang mengunjunginya bulan Agustus 1910. Prasasti ini dianggap bernuansa Hindu dan diperkirakan berasal dari pertengahan abad ke-14. Prasasti ini ditulis dalam aksara Jawa kuno atau Kawi dan bahasa Jawa kuno yang bercampur bahasa lokal. Kata Wadutunti dalam bahasa Bima, Mojo, berarti batu tulis. 2. Situs Batu Pahat atau dalam bahasa Bima disebut Wadupaa, merupakan salah satu situs candi tebing tidak terlalu jauh dari pantai pada sebuah teluk kecil di sebelah barat daya Teluk Bima. Lokasi situs Wadupaa berada di Desa Kananta, Soromandi, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Tempat tersebut cukup terlindung dari angin dan arus laut yang kuat, sehingga merupakan tempat yang ideal sebagai tempat berlabuh. Terlebih dekat dengan lokasi situs terdapat sumber mata air yang dapat dipakai untuk minum dan menambah perbekalan para pelaut dan saudagar yang singgah. Situs Wadupaa merupakan salah satu situs yang menjadi penanda keberadaan ajaran Hindu serta Buddha di Bima. Situs Wadupaa memiliki berbagai arca, prasasti, serta relief yang menjadi bukti penyebaran ajaran Buddha sekaligus Hindu di Pulau Sumbawa. Dalam Kitab Negara Kertagama karangan Mpu Prapanca, pada pupuh 14 bait 5 disebutkan wilayah taklukan Majapahit meliputi daerah timur. Pulau Timor adalah sebuah pulau di bagian timur Nusantara, terbagi antara negara Merdeka Timor Leste dan kawasan Timor Barat, bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Timur di Indonesia. Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan jejak peninggalan Majapahit bisa ditemukan di wilayah ini. Adalah prasasti Nopinjaga yang berupa batu bertulis aksara Jawa kuno, diperkirakan merupakan peninggalan dari masa Majapahit, dan diperkirakan situs ini adalah peninggalan Gajah Mada. Menurut legenda masyarakat setempat, Gajah Mada diyakini menghilang ke bagian timur Nusantara. Lokasi situs ini adalah di Desa Waingabo, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan diperkirakan pada masa abad ke-14. Sahabat yang budiman, itulah tadi beberapa prasasti atau peninggalan yang menggunakan aksara Jawa kuno atau Kawi yang ada di beberapa provinsi di Indonesia, maupun yang ada di negara-negara kawasan Asia Tenggara. Lalu bagaimana bentuk dan pelafalan aksara Kawi tersebut? Sahabat yang budiman, mari kita ikuti pembahasannya. Sahabat yang budiman,
Demikianlah tadi pembahasan beberapa prasasti yang beraksara Kawi yang ada di Indonesia, serta pengenalan aksara Kawi dalam bentuk berupa tabel. Semoga dapat menambah wawasan sahabat yang budiman. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam budaya, salam Nusantara.